Yo guys, Andreas Tobing di sini dan ini video pertama dari AI series di Crypto Wave yang bakal ngubah cara kalian kerja, invest, trading dan jujur aja cara kalian semua untuk hidup ya. Karena AI itu bukan lagi akan datang, tapi dia udah di sini. Dan kalau kalian belum pakai nih, kalian udah ketinggalan banget. Tapi kabar baiknya kalian masih cukup early. Karena kebanyakan orang ini masih belum tahu cara untuk pakai AI dengan benar. Dan gue yakin setelah selesai 4 video ini, kalian bakal jadi top 1% dari AI users. Oke, hari ini kita mulai dari basic dulu ya. Nggak pakai tech jargon yang ribet, nggak pakai yang complicated semuanya, cuman apa itu AI, kenapa kalian harus peduli sekarang, dan juga demo simpel yang bakal kalian terapin dalam kehidupan kalian. So, let's go! Oke guys, first thing first, apa sih sebenarnya AI itu? Nih, ini cara paling simpel untuk mikirin AI ya. Bayangin aja AI itu kayak kalian punya asisten yang super pinter yang udah baca semua informasi di internet, bisa proses informasi dalam sekejap, nggak pernah capek, siap lembur kapanpun, dan nggak perlu kalian kasih uang lembur. Tapi ya, dia ini bukan robot. Dia bukan Terminator, ya. Dia itu cuman software. Sekali lagi, cuma software yang sangat-sangat pintar. Kalian bayangin, gini, Google Search itu mencari informasi buat kalian. AI itu untuk understand, analyze, dan juga bisa create hal baru dengan informasi tersebut. Contoh perbedaan sederhananya kayak gini nih. Kalian nemuin resep masakan online versus kalian itu punya chef yang bisa bikin resep custom berdasarkan apa yang lagi ada di kulkas kalian, kebutuhan diet kalian, dan juga selera kalian. Nah, itulah AI. Jenis AI yang kita bahas ini namanya Large Language Models atau LLM. Tools kayak ChatGPT, Cloud, dan juga Grok. Mereka ini paham bahasa manusia dan bisa bantu kalian untuk hampir semua hal yang involving text, analisis, creativity, atau problem solving. Dan yang gila, teknologi ini baru available untuk semua orang dalam beberapa tahun terakhir aja. So, kita ini lagi hidup di tengah-tengah revolusi. Jadi kenapa gue bilang kalian harus belajar AI ini sekarang? Ya, karena kita ini lagi ada di inflection point. Gue jelasin nih maksud gue. Sekarang ini tuh gapnya makin lebar ya, karena ada dua tipe orang. Yang pertama itu orang yang pakai AI, yang produktivitasnya itu bisa sampai 5 sampai 10 kali lipat lebih tinggi. Dan juga ada orang yang nggak pakai AI, yang ketinggalan ya. Di kerjaan kalian, bisnis kalian maupun kalian trading, berinvestasi ya. Orang-orang yang pakai AI itu bakal geraknya lebih cepat, bikin keputusan yang lebih baik, dan jujur aja, mereka akan making more money. Karena simply mereka itu bisa memproses semua data yang available dengan lebih baik, dan bisa mainin game teori dan hitung probabilitasnya juga dengan lebih baik karena AI. Dan percayalah, kita ini sekarang masih early banget. Karena kebanyakan orang yang gue temuin itu masih nggak tahu cara pakai AI dengan efektif. Mereka coba sekali, terus dapat hasilnya nggak kurang baik, jelek, kurang sesuai mau mereka gitu, terus give up ya. Atau mereka langsung intimidated dan nggak pernah mulai. Itu artinya sekarang kalau kalian mau belajar ini dengan benar, kalian itu punya massive advantage. Tapi ingat dulu nih, AI itu improving super cepat. Yang impossible 6 bulan lalu sekarang udah gampang dan ini accelerating terus-menerus ya. Jadi makin kalian lama nunggu buat belajar nih ya, kalian bakal makin ketinggalan. Karena pikirin kayak gini nih. Internet di tahun 1995, sosial media di tahun 2008 dan ada kripto di tahun 2015. Orang-orang yang belajar early ya, mereka yang punya massive advantage ya. Makanya gue bilang kalian harus belajar AI itu sekarang. Oke guys, sekarang mari kita bunuh beberapa mitos yang salah di luar sana. Soalnya menurut gue banyak banget bullshit di luar sana mengenai AI ya. Mitos yang pertama, AI ini bakal replace kalian. Ini totally wrong, salah ya. AI ini nggak bakal replace kalian. Tapi orang yang pakai AI bakal replace orang yang nggak pakai AI ya. Karena AI itu tuh tools, kayak Excel ini nggak nge-replace akuntan. Malah bikin akuntan yang bagus jadi lebih valuable. Same thing di sini ya. Lalu mitos yang kedua, AI ini cuma buat orang tech. Ini totally false, salah juga. Kalian nggak perlu bisa coding, kalian nggak perlu ngerti cara kerjanya secara teknikal, kalian cuma perlu tahu caranya buat ngomong ke AI ya. Kalau kalian bisa pakai chat, kalian bisa pakai AI.
Terus yang ketiga, AI ini suka ngasal atau nggak reliable. Ya ini separuh benar lah, tapi manageable. Yes, AI bisa bikin kesalahan, mistakes, tapi manusia kan juga bisa salah, oke? So, triknya itu kalian belajar untuk verify dan pakai AI dengan proper. Ini yang bakal gua ajarin sama kalian semua. Lalu mitos yang keempat, AI ini bakal mencuri kreativitas gua. Ya ini actually kebalikannya. AI ini bakal handling boring stuff supaya kalian bisa fokus langsung ke creative parts. Kayak kalian punya asisten yang lakuin research, ngedraft, dan ngegrant work kalian sementara kalian bisa fokus ke big ideas-nya. Terus yang kelima, AI itu mahal. Nah ini juga salah karena most AI tools itu punya free versions yang sangat powerful. Kalian bisa mulai hari ini dengan $0 ya dan bahkan paid version yaitu kayak cuman $20 sebulan. Lebih murah dari Netflix subscription atau bahkan biaya ngerokok kalian untuk tools yang literally bisa ngerubah income kalian. Oke, kita lanjut ke hal berikutnya ya. Gue langsung contohin aja real example dari orang-orang yang udah winning dengan AI ya. Ada content creator. Ada temen gue nih pakai AI buat research topik video, nulis skrip, bikin thumbnail, bahkan planning konten kalender. Yang dulu kalau content creator itu butuh 2 hari ya untuk planning itu semua, sekarang cuma butuh 3 jam. Same quality tapi jauh lebih cepat. Contoh berikutnya untuk para traders atau investor ya. Ini mereka pakai AI buat analyze ratusan crypto projects dalam hitungan menit. Baca white paper, cek tokenomics, temuin red flag. Instead of mereka spending weeks researching, mereka ini bisa lakuin dalam hitungan jam. Terus berikutnya contoh business owners ya. AI ini bisa nulis email, handling customer service, bikin copy marketing, copywriting, managing schedules. Ini ada satu orang yang bilang ke gua kalau AI save him dari hiring 2 karyawan ekstra dan itu kira-kira bisa menghemat sampai ratusan juta per tahun. Contoh berikutnya untuk kalian yang students, murid ya. Ini kayak kalian pakai AI ini kayak kalian punya personal tutor ya. Kalian bisa dapat penjelasan topik yang kompleks, bikin study guides, latihan buat ujian, kayak kalian punya guru yang available 24 jam. Atau profesi berikutnya, writers or designers. Ya, ini bisa overcome creative blocks, generating ideas, edit karya, bikin variations, dan lainnya ya. Dan ini tuh masih banyak lagi ya contoh yang gue bisa kasih sama kalian ya. Ini cuman orang-orang biasa yang belajar pakai tools ini dengan proper. Dan ini berikutnya gue harap kalian semua. Oke, yang terakhir ini bagian paling penting nih dari video ini yaitu cara berpikir tentang AI ya. AI itu bukan tombol magic yang bisa solve semua masalah untuk mengganti otak kalian di sesuatu yang langsung perfect di first try. Ya, ini salah banget ya. AI itu basically adalah asisten yang powerful yang bisa meningkatkan kemampuan kalian. Tools yang semakin bagus kalau kalian latihan lebih sering ya. Jadi sesuatu yang bisa handle groundwork kalian supaya kalian bisa fokus ke high value task. Pikirin kayak gini nih, kayak kalian pilot, AI ini copilot kalian yang bisa bantu bikin decisions, bantu kalian execute faster dan juga lebih baik ya. Cara terbaik pakai AI adalah kalian bawa visinya, kreativitasnya, dan AI ini bakal bawa speed, research, execution power. Jadi kalau kalian combine kalian dengan AI, kalian bakal unstoppable, ya. Jadi quick question-nya bukan lagi bisa nggak AI lakuin ini, tapi gimana caranya supaya AI bisa bantu gue lakuin ini lebih baik. Oke guys, jadi itu dia intro kalian ke AI. Sekarang kalian udah paham apa itu AI sebenarnya, kenapa sekarang waktunya belajar, mitos-mitosnya, gimana orang-orang yang sukses pakai AI, dan juga mindset yang benar untuk kalian bisa approach AI. Tapi kita baru mulai ya di 2 video berikutnya, di modul 2, gue bakal lebih deep dive ke actual tools ya. Gue bakal walk through kalian di ChatGPT, Cloud, dan juga Grok yang memang gue pakai sehari-hari secara step by step ya. Kalian bakal belajar exactly gimana caranya pakai masing-masing, kapan harus pakai tool yang mana, dan rahasianya buat kalian bisa dapetin result yang memuaskan. Dan di modul 3 kita bakal dive specifically ke crypto trading dan juga investment. Gimana kalian pakai AI tersebut buat nemuin opportunity yang lebih bagus, kalian bisa avoid scams dan juga bikin keputusan yang lebih smart dengan uang kalian. Dan baru terakhir di modul yang keempat, yang terakhir ini gue akan put all together jadi complete workflow dan gue juga akan share sama kalian ya semua hal yang gue lakuin sehari-hari dengan AI inilah ya. Jadi guys, sebelum kalian lanjut ke modul yang kedua, ini homework kalian ya. Pertama kalian harus bikin free account dulu di ChatGPT, kalian bikin free account di Cloud, dan kalian juga bikin free account di Grok
Lalu cobain satu task simple yaitu minta AI ngejelasin sesuatu yang kalian pengen belajar, ya. Notice gimana rasanya kalian punya AI assistant di ujung jari kalian. Ya, ini boleh apa aja lah, kalian bisa tanya apa aja sama AI kalian. So, that's it, ya. Kalau kalian udah selesai video ini, kalian boleh baru, lompat ke video yang kedua.